Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neza Septevia dengan stambuk A1J1180051 akan menjelaskan materi mengenai sistem sirkulasi yang merupakan tugas praktikum dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dari dosen penanggung jawab Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran yang tertutup yang bercabang yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri, di mana pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Pembuluh arteri memiliki sebuah katup yang disebut dengan valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Letak pembuluh nadi atau arteri ini biasanya di dalam tubuh dan hanya beberapa yang terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Arteri terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika eksterna atau adventitia, lapisan luar, kemudian ada tunika media, lapisan tengah, dan tunika intima, yaitu lapisan dalam. Yang pertama, tunika eksterna. Lapisan ini yaitu lapisan yang terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. Kemudian tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Dan lapisan yang ketiga yaitu tunika intima, lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis dengan diameter 1-3 cm. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung yang membawa darah kaya oksigen menuju seluruh tubuh. Pada perbatasan antara ventrikel kiri dengan aorta terdapat sebuah katup semilunar aorta. Arteri yang bercabang-cabang makin kecil disebut dengan arteriola, di mana arteriola ini bercabang-cabang halus di seluruh tubuh dan disebut dengan kapiler. Kapiler mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah vasa vasorum. Kemudian arteri pulmonalis adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru atau pulmo. Pada perbatasan antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis terdapat katup semilunar arteri paru-paru. Kemudian pembuluh yang kedua yaitu pembuluh vena, di mana pembuluh ini adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Vena lebih mudah dikenali daripada pembuluh arteri karena letaknya di daerah permukaan. Seperti halnya dengan pembuluh arteri, vena juga disusun oleh 3 lapisan, tetapi dinding pembuluh ini lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan vena lebih lemah dibandingkan dengan pembuluh nadi, dan di sepanjang vena terdapat katup yang menjaga agar darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena yang berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Yang pertama, vena cava superior, yaitu vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Kemudian yang kedua yaitu vena cava inferior, yaitu vena yang menerima darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Dan yang ketiga yaitu vena pulmonalis, vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Kemudian pembuluh yang ketiga yaitu kapiler, yang merupakan pembuluh darah yang sangat halus yang berdiameter sekitar 0,008 mm serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke jaringan antar sel.
Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Kapiler menghubungkan antara arteri dengan venula. Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, diperkirakan sekitar 7.000 meter kuadrat. Pada orang dewasa, bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi dari kapiler itu sendiri yaitu sebagai penghubung antara arteri dengan vena, kemudian untuk mengambil zat-zat dari kelenjar, kemudian sebagai tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan, kemudian yang keempat untuk menyerap zat makanan dari usus, dan yang terakhir yaitu menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Sekian dari saya mengenai penjelasan sistem sirkulasi mengenai struktur anatomi pembuluh darah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.